selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar kembali dengan saya, Bu Kori Puspitaningsih dan Bapak Sugeng Santoso terkait dengan praktikum kodifikasi diagnosis pada sistem genitourinaria berdasarkan ICD-10. Nah, dalam kegiatan praktek hari ini, nanti teman-teman mahasiswa bisa menyiapkan bahan praktek terlebih dahulu ya. Jadi untuk bahan praktek hari ini, kita akan menggunakan ICD-10 mulai dari ICD-10 volume 1, volume 2, sampai dengan volume 3. Dan terkait dengan penggunaan ICD-nya sudah pernah kita pelajari di semester sebelumnya. Jadi untuk buku ICD-10 yang manual ini nanti mulai digunakan ya dari volume 3 terlebih dahulu untuk mencari terkait dengan kode ICD-nya berdasarkan item dari diagnosis tersebut. Kemudian nanti teman-teman untuk memastikan ketepatan kodenya menggunakan ICD-10 yang volume 1 ya. Perhatikan apakah di sana ada include, exclude ataupun not ya. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan ICD-10 dalam bentuk elektronik itu bisa masuk ke situsnya WHO ya. Jadi ini nanti juga bisa tinggal kalian klik aja dari browser ini. Kemudian nanti kalian bisa menggunakan ICD-10 tersebut dengan fungsi pencarian atau searching. Jadi nanti tinggal menuliskan saja kata kunci atau itemnya, kemudian nanti dari aplikasi tersebut nanti akan merujuk ke dalam kode. Tapi sekali lagi perhatikan catatan atau include, exclude, dan not yang ada di dalam ICD. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang menggunakan ICD-10 yang versi 2010, ini juga ada file untuk updatingnya ya. Jadi, kode-kode mana saja yang sudah diupdate pada ICD tahun 2016, ini kalian juga bisa mendownload di sini. Silakan, semoga nanti bisa membantu dalam kegiatan praktik coding. Dan yang terakhir adalah kamus kedokteran ya. Kamus kedokteran di sini mau menggunakan Dorlan atau kamus yang lainnya itu boleh. Pada prinsipnya dengan adanya kamus kedokteran nanti akan memudahkan teman-teman mahasiswa untuk mendefinisikan terkait dengan arti dari istilah medis tersebut, sehingga nanti harapannya dalam kegiatan penegakan kode ICD berdasarkan diagnosis utama yang disampaikan pada kasus atau yang dituliskan pada berkas rekam medis itu bisa kita telusur bahwa memang diagnosis utama tersebut benar sesuai dengan bukti dari penunjang medisnya. Baik, kita masuk ke bab 14 ya. Di bab 14 ini kita akan belajar terkait dengan sistem genitourinary. Nah, pada sistem genitourinary ini terdiri dari 11 blok ya. Jadi ada 11 blok yang ada di sini, kemudian ada 9 kode bertanda asterik. Ingat, kode yang bertanda asterik ini menunjukkan kode perangai. Artinya, di sini ada diagnosis utama yang menyebabkan terjadinya gangguan pada sistem genitourinary tersebut. Sehingga kita memang harus jauh lebih teliti nanti dalam memilih kodenya dan tentunya menetapkan terkait dengan kode pada diagnosis utamanya. Nah, untuk blok yang pertama ya, ini ada N00 sampai dengan N08, ini menjelaskan terkait dengan penyakit glomerular, kemudian N10 sampai dengan N16 ini terkait dengan penyakit tubulu interstil, kemudian di N17 sampai dengan N19 kita akan belajar terkait dengan gagal ginjal atau renal failure, kemudian untuk N20 sampai dengan N23 ini terkait dengan urolitiasis ya atau gangguan pada batu sistem kemih. Dan untuk N25 sampai dengan N29 kita akan belajar terkait dengan gangguan ginjal atau kidney dan ureter ya. Di mana ureter itu sendiri dia merupakan suatu saluran yang keluar dari ginjal ke bagian vesika urinaria. Nah, selanjutnya untuk blok pada N30 sampai dengan N39 ini menjelaskan terkait dengan other disease of urinary system ya. Jadi gangguan penyakit lain pada sistem urinaria. Kemudian N40 sampai N51 ini berkaitan dengan penyakit pada organ kelamin pria. Kemudian N60 sampai N64 ini gangguan terkait dengan payudara dan N70 sampai N77 ini berkaitan dengan penyakit radang pada organ pelvik wanita. N80 sampai dengan N98 ini menjelaskan terkait dengan gangguan non-radang pada saluran kelamin wanita, dan pada N99 kita akan belajar terkait dengan gangguan-gangguan lain pada sistem genitourinary. Ya, coba ini ada sedikit kita bahas ya, kita review untuk gangguan penyakit pada atau kode yang berkaitan dengan gangguan penyakit pada blok N00 sampai dengan N08.
Nah, pada blok ini itu yang perlu mahasiswa perhatikan ya, teman-teman perhatikan adalah ada catatan bahwa kita perlu menambahkan suatu kode bila diperlukan ya atau bila diinginkan untuk mengidentifikasi external cause atau penyebab luar yang ada di dalam bab 20. Itu catatan pada N00 sampai dengan N08. Kemudian kalau dia itu berkaitan dengan gagal ginjal atau berkaitan dengan renal failure, maka kodenya nanti akan merujuk pada N17 sampai dengan N19. Dan pengecualian atau exclude pada kasus hipertensif renal disease ini terdapatnya pada kodenya adalah I12 point dash ya. Kalau ada di sini catatan point dash artinya kita perlu memperhatikan kembali subkategori keempat yang ada di dalam volume 1 sehingga nanti kode ICD yang akan kita berikan itu jauh lebih akurat. Untuk, subkategori keempat, poin 0 sampai dengan poin 9 ya, ini disampaikan adalah untuk melengkapi subdivisi yang ada pada N00 sampai dengan N07 ya. Kemudian subdivisi poin 0 sampai dengan poin 8 ini merupakan suatu kode yang tidak umum digunakan kecuali telah dibuktikan dengan adanya hasil patologi anatomi ya, biopsi ataupun autopsi. Jadi ketika kita menemukan kode tersebut dan ternyata kita akan memasukkan subkategori empatnya mulai dari poin 0 sampai dengan poin 8, maka tugas kode di sini adalah kita memastikan mana bukti penunjang medisnya ya, mana bukti penunjang terkait dengan hasil PA maupun biopsi itu yang mendukung penegakan diagnosis dari kasus tersebut. Nah, selanjutnya di sini kategori ketiganya itu terkait dengan sindrom klinis ya. Ini bisa dilihat nanti pada subkategori keempatnya itu juga muncul di bawah masing-masing judul pada kategori N00 sampai dengan N07. Kemudian N08 ini ternyata kode bertanda asterik ya. Kalau sekali lagi kalau ada kode bertanda asterik ya pada gangguan glomerular ini yang terklasifikasi di bab-bab lain, maka kita akan memasangkan, kita akan mencari pasangannya pada kode yang bertanda Dejer. Nah, apa aja nih gambaran terkait dengan kode bertanda asterik pada N08. Jadi di sini bisa kita lihat ya, ini contohnya pada N08 poin 1 ya, itu adalah glomerular disorder in neoplastic disease. Jadi di sini nanti teman-teman juga perlu melihat kenapa si pasien ini mengalami glomerular ya. Apakah memang karena ini contohnya ini disebabkan karena kasus multiple myeloma sehingga kita akan menambahkan kodenya C90.0 ya. Atau misalnya ya, di sini juga bisa kita lihat, oh ternyata pada N08.3 asterik di sini menjelaskan bahwa glomerular ini, gangguan glomerular itu disebabkan ya pada kasus diabetes mellitus atau DM. Sehingga nanti di sini kita perlu melihat kembali apa jenis dari diabetesnya ya. Di E10 sampai dengan E14 ya. Jadi apakah nanti ternyata jenis DM-nya dia adalah non insulin dependent diabetes mellitus atau mungkin masuk kategori yang IDDM. Nah, itu perlu kita spesifikasikan. Kita cek kembali pada kode pada E10 sampai dengan E14 yang nanti berapapun kode antara E10 sampai E14 tersebut, kita akan menempatkan subkategori 4-nya itu adalah poin 2. Ya, ini. Jadi yang perlu diingat ini poin 2 Dejer ya N08.3 asterik. Nanti penulisannya seperti itu. Kemudian terkait dengan blok N10 sampai dengan N16 ini kita akan belajar terkait dengan renal tubulo intestil ya. Jadi pada blok ini itu ternyata ada catatan bahwa use additional code ya jika perlu tambahan kode jika dibutuhkan untuk mengidentifikasi terkait dengan penyakit pada kasus chronic kidney disease yang itu terdapat pada kode N18 point dash ya. Kalau ada point dash sekali lagi kita perlu melihat kembali ya jenis spesifikasi dari diagnosis sehingga kode yang kita berikan pada subkategori keempatnya ini jauh lebih akurat. Nah, untuk N10 dan N11 ini juga perlu ada tambahan ya jika diperlukan atau jika memang di dalam berkas rekam medis nanti juga bisa kita telusur. Apa tambahan kode yang ada di sini? Kode B95 sampai dengan B97 untuk mengidentifikasi terkait dengan penyebab infeksinya si pasien ini apa ya. Kemudian kalau di N14 ternyata juga ada catatan. Ini berkaitan dengan kode yang berkaitan dengan gangguan ya, gangguan
tubulointestil dan tubular kondisi. Nah, di sini tambahan kodenya adalah pada bab 20. Bab 20 terkait dengan kasus external cause atau penyebab luar ya. Penyebab luar tujuannya pada N14 di sini adalah kode pada bab 20 ini nanti akan kita gunakan untuk mengidentifikasi terkait dengan jenis toksiknya ya. Jadi kita akan mengidentifikasi jenis toksik jika memang diperlukan untuk mengidentifikasi terkait dengan kode external cause. Selanjutnya pada blok renal tubulo interstitial disease ini juga ada kode bertanda asterik ya. Di sini sudah Bu Kori sampaikan juga ya. Pada kode bertanda asteris, sekali lagi dia akan kita anggap sebagai diagnosis sekunder karena dia menunjukkan suatu perangai ya dari penyakit yang lainnya. Ini contohnya adalah renal tubulo pada kasus brucellosis ya. Ini ada tambahannya A23 poin das lagi ya Bu. Kok di sini banyak sekali sih poin das gitu ya? Apa nggak bisa kalau misalnya langsung kita tunjukkan ya? Ini subkategori keempatnya berapa ya? Enggak ya, kita akan mengikuti aturan yang ada di dalam rule-nya ICD. Kalau memang di sini sudah ada catatan yang membantu kita untuk mengarahkan langkah apa selanjutnya ketika ada suatu penyakit bertemu dengan penyakit yang ini, maka ya nanti kita perlu mengecek ya, ngecek lagi nih di dalam ICD volume 1 sebenarnya apa nih catatan di A23 poin das ya, sehingga nanti tadi sekali lagi kodenya akan jauh lebih akurat. Nah, ini untuk kekhususan yang ada di blok tersebut. Kemudian pada blok N17 sampai dengan N19 kita akan belajar terkait dengan gagal ginjal ya. Pada kasus gagal ginjal ini ternyata juga ada catatan bahwa kita bisa menggunakan kode eksternal cause jika dibutuhkan untuk mengidentifikasi terkait dengan eksternal agent-nya itu apa. Dan pada N17 itu kita belajar terkait dengan akut renal failure, di mana termasuk di dalamnya pada kode N17 itu menjelaskan terkait dengan akut renal impairment. Kemudian pada CKD di kode N18 ya, ini termasuk di dalamnya adalah kasus pada gagal ginjal kronis ya. Jadi kalau misalnya ada seorang pasien misalnya didiagnosis di situ CKD dengan gagal ginjal kronis ya, berarti kita tidak perlu memberikan dua kode, kita cukup memberikan satu kode karena di sini sudah dijelaskan bahwa include. Selain catatan tadi, pada kode N18 ini juga ada catatan bahwa kita bisa menambahkan kode jika dibutuhkan terkait dengan underlying disease. Jadi di sini penyebab CKD-nya itu apa? Itu bisa kita identifikasi, kita tambahkan kodenya. Atau di sini juga bisa kita tambahkan kode untuk mengidentifikasi terkait dengan hipertensi. Jadi hipertensi pada kasus CKD ini sebenarnya jenisnya apa? Itu ya. Jadi bisa kita tambahkan. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan N19 ini terkait dengan gagal ginjal yang tidak dispesifikasikan, tetapi termasuk di dalamnya itu adalah kasus renal insufficiency. Ya, itu bisa kita gunakan kode pada N19. Tetapi jika pada kasus gagal ginjal dengan adanya hipertensi, maka kita kodenya akan berubah menjadi I12.0. Jadi bukan hipertensi kita kode sendiri, kemudian kidney failure atau gagal ginjal ini kita kode sendiri ya, tetapi hanya cukup menggunakan satu kode saja. Kemudian kalau dia kasusnya gagal ginjal ya atau di sini spesifik pada uremia pada kasus bayi baru lahir, maka kodenya akan kita alihkan menjadi P96.0. Nah, blok selanjutnya ini berkaitan dengan urolitiasis ya, pada kode N20 sampai dengan N23. Pada N20 ini pada kalkulus kidney and ureter, termasuk di dalamnya adalah kalkulus pyelonephritis ya, tetapi kalau dia kasusnya adalah kalkulus pyelonephritis with hidronephrosis, maka kodenya akan berubah menjadi N13.2. Atau misalnya nanti pada soal ceritanya adalah kalkulus kidney ya, dengan adanya hidronephrosis ya, berarti kodenya akan kita ganti nanti menjadi N13.2. Jadi tidak lagi menggunakan N20. Nah, Bu, apa ini catatan yang terkait dengan kode asterik ya pada blok tersebut ya, blok urolitiasis ini ada di N22 ya, N22.0 ini urinary calculus ya pada kasus skistosomiasis ya, perlu ada tambahan kode Dejer-nya adalah B9
B65 poin dash, ya ini tambahan kode dagernya yang ada di dalam N22.0 asterik. Jadi nanti teman-teman perlu menambahkan ya kode itu ya. Ingat, yang penting itu kalau misalnya kita sudah mengetahui bahwa kode itu tuh adalah kode bertanda dager, ya bertanda asteris. Ya ini adalah sebuah pasangan. Jadi kalau kita baru menemukan dagernya aja ya tambahkan yang asteris. Kalau kita baru menemukan di situ hanya kode yang bertanda asteris saja, maka perlu kita tambahkan kode yang bertanda dager. Seperti itu. Selanjutnya untuk blok gangguan lain pada kidney dan ureter itu pengecualiannya di sini adalah urolithiasis tadi terdapat pada blok N20 sampai dengan N23. Kemudian untuk N25 ini menjelaskan terkait dengan hasil impair dari renal tubular function ya. Jadi kalau dia termasuk gangguan metabolik ternyata pada renal tubular fungsi dari renal tubular tadi kalau dia gangguan metabolik akan kita ganti menjadi kodenya adalah E70 sampai dengan E90. Tetapi ya, kalau untuk N26 ini kita berbicara atau kita akan belajar melihat kodenya di sini adalah terkait dengan kontraindikasi pada ginjal yang tidak dispesifikasikan. Nah, contohnya apa ini? Contohnya ya, kalau dia termasuk di dalamnya ya, di sini adalah renal sklerosis. Itu sudah masuk di dalam apa namanya kode N26. Atau ternyata kasusnya adalah atrofi kidney. Ya, ini juga sudah termasuk di dalam kode N26. Tetapi jika ada kasus apa namanya gangguan pada ginjal ya yang disertai dengan hipertensi ya itu akan kita masukkan ke I12 poin das ya. Jadi cek lagi nanti di I12 poin dasnya ini untuk spesifikasi dari kasus diagnosis. Kemudian misalnya contohnya adalah small kidney ya. Ini jadi ginjalnya terlalu kecil tetapi tidak diketahui penyebabnya. Kodenya bukan lagi di N26 ya meskipun ada catatan bahwa tidak diketahui penyebab ya atau unspesifik, tapi kita akan menggunakan kodenya di sini adalah N27 poin das. Baik, selanjutnya pada blok gangguan pada kidney dan ureter ya di N25 sampai dengan N29, pada kode N28 yang terkait dengan gangguan pada kidney ya pada ginjal dan ureter yang tidak spesifik atau NOS ya. Ini ada pengecualiannya juga kalau dia hidroureter ada di N13.4. Kemudian kalau dia berkaitan dengan gangguan ginjal yang akut itu masuk di N00, kalau kronis ada di N03.9. Jadi meskipun poinnya poin 9 ternyata untuk kategori ketiganya ada yang jauh lebih spesifik. Jadi tidak tepat jika kita gunakan pada N28. Nah, ini untuk kode bertanda asteris ya pada blok ini itu terdapat pada N29, dia menjelaskan terkait dengan gangguan lain ya, gangguan lain yang pada ginjal dan pada ureter yang diklasifikasikan di tempat yang lainnya. Tempat yang lainnya ini contohnya apa Bu? Ini ada kasusnya dia adalah lead syphilis of kidney. Jadi kodenya kalau sudah spesifik seperti ini ya berarti awalnya si pasien itu ya mengalami sifilis terlebih dahulu. Kok bisa tahu dan jadi dengan kode sifilis bagaimana? Dari kita lihat dari kode ICD-nya. Kode ICD-nya di sini menunjukkan A52.7 ya, A52.7 dager. Artinya dia sebagai diagnosis utama. Dia adalah penyebab sehingga pasien tersebut mengalami gangguan pada ginjal. Sehingga akan kita tuliskan kodenya di situ adalah A52.7 dager, N29.0 asteri. Itu contoh cara membaca ya sesuatu apa konsep coding yang mungkin masih basic tapi selalu akan apa namanya diulang-ulang karena ya itu adalah baseline kita ketika kita menerapkan sistem coding klinis ya. Oke, yang selanjutnya ini adalah terkait dengan blok N30 sampai dengan N39. Ini menjelaskan terkait dengan gangguan penyakit ya, gangguan penyakit pada sistem urinari ya. Di sini itu ada pengecualian. Kalau memang dia itu karena urinarinya itu karena kasus infeksi ya yang disebabkan karena pasien tersebut mengalami aborsi atau misalnya terjadi suatu ektopik atau melarpretasi, maka kodenya bukan lagi di N, tapi kita akan merujuk ke O00 sampai dengan O07 ataupun O08. Kalau dia memang karena
gangguan tersebut pada sistem urinari itu terjadi selama masa kehamilan ya atau misalnya selama masa nifas, maka kodenya pun juga akan berubah. Kita akan masuk ke kode O ya, O23.DAS, O75.3 atau O86.2 tergantung nanti spesifik kasusnya. Dan ketika gangguan pada sistem urinari tersebut itu disertai dengan adanya urolitiasis, maka kodenya akan kita alihkan ke N20 sampai dengan N23 ya. Jadi sebenarnya di dalam prinsip konsep pengkodean itu ICD itu sudah cukup sangat membantu kita untuk mengarahkan kalau misalnya ada kode seperti ini bertemu dengan kode seperti ini maka mana yang akan kita pilih. Nah, di N30 ini ada catatan juga pada cistitis bahwa untuk jika diperlukan, maka kita akan bisa menambahkan kode apa penyebab ya responsible external agent. Jadi penyebab terjadinya sistitis itu apa? Itu bisa kita identifikasi atau kita tambahkan nanti dengan kode pada bab 20. Kemudian pada N31 ya ini terkait dengan kasus neuromuscular dysfunction of bladder yang not elsewhere classified ya. Jadi yang tidak diklasifikasikan secara spesifik ya ini ada di N31. Jadi di sini nanti kita akan melihat bahwa ada pengecualian pada kode N31 ya jika kode N31 ini terjadi pada kasus ya spinal cord lesion maka kodenya akan berubah menjadi G95.8. Itu contohnya seperti itu ya cara untuk membacanya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah N32. Ini terkait dengan gangguan lain ya pada bladder. Kalau dia terkait dengan kalkulus bladder maka di N21. Kalau dia berkaitan dengan cystosel maka ada di N81 dan ketika ada gangguan pada bladder ya yang memang dia disebabkan oleh hernia ataupun adanya prolaps pada bladder pada seorang perempuan maka akan beralih ke N81.1. Nah, pada blok ini juga ada kode bertanda asterik ya. Kode bertanda asterik ini contohnya adalah gangguan pada bladder yang disebabkan oleh tuberkulosis ya. Jadi tuberkulosis cystitis ini kasusnya adalah si pasien awalnya mengalami TB ya. Polri kok bisa tahu sih kasusnya diawali dengan TB? Kita cek dong kode dagernya ya. Di sini ada A18.1. Artinya memang awalnya si pasien mengalami TB terlebih dahulu ya, baru dia mengalami cistitis. Jadi kodenya nanti adalah A18.1 dager N33.0 asterik. Itu cara membacanya ya. Selanjutnya pada blok N30 ya, masih ini lanjutan, ini juga ada lagi kode bertanda asterik ya. Asterik di sini ada terkait dengan uretra disorder ya. Jadi contohnya di sini adalah kandidal uretritis ya. Kandidal uretritis ini awalnya si pasien itu mengalami kandidial dulu ya. Jadi awalnya dia mengalami kandidial dulu baru dia mengalami uretritis. Jadi kodenya adalah B37.4 dager N37.0 asterik. Nah, kemudian yang terakhir pada blok ini itu ada N39, dia gangguan lain pada sistem urinari. Ya kalau dia itu kasusnya gangguan sistem urinari tapi kok ternyata hematuria yang tidak dispesifikasikan. Berarti ini masuknya nanti ke simptom. Kodenya akan kita alihkan ke R31 ya. Atau kalau dia memang karena kasus proteinuria, ini juga kita masukkan ke simptom, ada di R80. Tetapi pada kasus gangguan lain pada sistem urinari juga, kalau dia itu merupakan suatu yang berulang ya, recurrent, maka masuknya adalah di N02.DAS. Jadi hati-hati ini teman-teman koder ya di sini ya nanti untuk menentukan kode ICD-nya. Dan kalau kasusnya adalah hematuria ya pada gangguan sistem urinari yang memang dia itu spesifik berkaitan dengan morphology lesion maka kodenya juga merujuk ke N02.DAS. Nah, pada blok selanjutnya ini ada di N40 sampai dengan N51 ini berkaitan dengan gangguan organ pencernaan ya. Jadi pada catatan ini itu yang perlu teman-teman perhatikan adalah kode pada N41, kemudian kode pada N43.1, N45, N48.1, N48.2 dan N49 itu meminta atau memberikan petunjuk kepada kita bahwa ketika kita itu memerlukan maka kita bisa menambahkan kode B95 sampai B98 untuk mengidentifikasi terkait dengan penyebab infeksinya itu apa sehingga nanti harapannya kalau misalnya kita ya koder itu nanti memberikan suatu kode yang jauh lebih spesifik yang mampu menggambarkan sebenarnya kondisi dari morbiditas pasien itu apa itu tentunya akan membantu nanti ya dalam pelaporan statistik rumah sakit juga dan harapannya memang terkait dengan arah kebijakan.
Nah, di dalam blog ini itu juga ada kode pada N48.4 ya terkait dengan gangguan impoten ya. Gangguan impoten ini ternyata juga bisa dispesifikasikan apa penyebabnya seorang itu mengalami impoten. Ya, jadi kita bisa menambahkan kode di sini ya dan pengecualiannya kalau dia kasus impoten karena kasus psikogenik maka kodenya adalah F52.2. Nah, ini juga ada lagi pada blok gangguan pada male ya, male genital organ ya. Jadi pada kasus eh, laki-laki ya, di sini contohnya adalah ketika seseorang itu mengalami gangguan prostat ya, yang memang dia akan terdiagnosis menjadi prostatitis karena GO atau gonokokal, maka kodenya adalah A54.2 Dejer N51.0 asterik. Ya, jadi pada gangguan male genital ini ya, pada gangguan sistem kelamin pada laki-laki ini memang cukup banyak catatan-catatan yang perlu teman-teman mahasiswa perhatikan, terutama untuk penambahan kode kalau memang itu diperlukan ya, atau kalau gini mungkin tidak diperlukan, tetapi ternyata di dalam rekam medis itu nggak ada Bu catatannya. Jadi misalnya kita tahu tuh tadi ya, ada kita minta menambahkan jenis apa namanya agen infeksinya, penyebabnya itu apa sih infeksi tersebut yang terjadi ya. Tetapi kok ternyata di rekam medis nggak kelihatan apa jenis bakterinya nggak ada, misalnya oh kayaknya streptococcus itu nggak bisa ya, kita harus ada pembuktian hasil lab dulu mana yang memang dia menunjukkan bahwa jenis bakterinya misalnya streptococcus. Nah, itu. Jadi nanti ini perlu ada proses penelusuran ya, penelusuran dari penunjang diagnosis pasien ya atau penyebab dari terjadinya si penyakit tersebut. Nah, pada kode pada N60 sampai dengan N64 ini berkaitan dengan gangguan pada payudara atau BLIS ya. Jadi hanya ada catatannya ini cukup sedikit pengecualian pada gangguan payudara yang itu memang terjadi ya pada childbirth, berarti kita akan menggunakan kodenya adalah O91 sampai dengan O90. Nah, kemudian pada blok selanjutnya itu ada di N70 sampai dengan N77 ya, gangguan inflamatori pada female pelvic. Ini pengecualiannya adalah kalau dia itu merupakan suatu kasus komplikasi dari aborsi ya atau dari ektopik, molar pregnancy ini ada di O00 sampai dengan E07 ya. Tetapi kalau dia itu pada kasus kehamilan dan masa nifas sampai dengan nanti masa nifas, maka kodenya juga akan merujuk ke kode O. Nah, untuk kode N70, N72, N73, dan N76 ini juga ada catatannya use additional code lagi. Jadi silakan nanti memang untuk kasus-kasus yang dia berkaitan dengan infeksi ya, itu sebenarnya bisa kita identifikasi ya. Dari sini memang butuh dukungan baik itu dari pimpinan rumah sakit ya, sehingga nanti seluruh PPA ini akan berkolaborasi untuk mendukung penegakan kode diagnosis yang akurat ya. Kenapa kok ini penting ya? Ternyata memang di dalam konsep pengkodean aja juga ditanyakan, nggak hanya sekedar oh diagnosisnya infeksi pada apa gitu, enggak ya, tapi apa penyebab infeksinya, agennya itu apa, agentnya itu apa, itu bisa kita identifikasi dengan menggunakan kaidah di dalam ICD-10. Selanjutnya ini pada N74 juga ada lagi kode bertanda asterik ya, jadi pada female pelvic inflammatory disorder in disease classified elsewhere. Jadi di sini contohnya adalah kasus infeksi tuberkulose pada cervix uteri ya. Jadi awalnya pasiennya mengalami TB, kita tunjukkan dengan kode A18.1, kemudian dia menyerang sampai ke bagian cervix uteri. Jadi kodenya gabungannya adalah A18.1 Dejer N74.0 asterik, itu contohnya. Nah, ini nanti juga ada contoh-contoh yang lain ya, teman-teman nanti bisa belajar. Oh, kalau misalnya ternyata dia juga sama tadi kasusnya awalnya karena GO-nya diketahui bahwa jenis bakterinya adalah dari Gonococcus ya, berarti di sini kodenya adalah A54.2. Ya, jadi awalnya ini GO dulu baru terjadi gangguan ya pada female pelvic si pasien tersebut. Selanjutnya pada N80 sampai dengan N98 ini menjelaskan gangguan non-inflamatori pada female genital tract. Kemudian di N99 ini kita akan belajar tentang gangguan lain pada sistem genitourinary. Nah, pada N99 ini sebenarnya lebih banyak kita akan belajar menjelaskan terkait dengan post-procedural disorder of genitourinary system yang tidak dispesifikasikan. Jadi
yang tidak dispesifikasikan di tempat yang lainnya. Jadi di sini sebenarnya lebih banyak kasusnya itu apa gangguan sistem pada genitourinary itu yang terjadi karena post prosedural apa gitu ya. Jadi sebenarnya subkategori keempatnya itu justru menunjukkan dari post proseduralnya, misalnya efek dari radiasi atau apa itu nanti ditunjukkan di sini nih di N99. Jadi kita tinggal melihat spesifik dari post proseduralnya itu ada di subkategori keempat. Nah, baik, itu tadi sedikit pengantar ya dari Bu Kori untuk yang sistem genitourinary, sambil nanti teman-teman juga bisa mereview kembali materi yang disampaikan oleh dosen pengajar yang lain pada saat kelas di teori ya. Jadi hari ini nanti di dalam kegiatan praktek kan kita fokusnya adalah akan belajar terkait dengan konsep codingnya ya, coding pada sistem genitourinary. Nah, sedikit direview kembali bagaimana cara menentukan kode. Ya, pertama kita akan mencari litemnya dulu, kata kuncinya pada diagnosis atau kasus yang disajikan sesuai di modul pembelajaran itu apa. Kemudian kalau sudah ketemu litem, maka kita akan mencari kodenya di dalam ICD volume 3 ya. Jadi di volume 3 dulu yang akan kita buka, kemudian kita cek apakah ada modifier-modifiernya yang nanti akan merujuk kita kepada kode yang jauh lebih akurat. Ya, baru kita menentukan kode di volume 3. Dan tidak hanya berhenti di volume 3 aja. Kalau kita sudah menemukan kode di dalam volume 3, maka langkah selanjutnya adalah kita memastikan kembali ketepatan atau keakuratan dari kode ICD yang tadi diperoleh di dalam volume 3 untuk di cross check di dalam volume 1. Kenapa perlu di cross check? Karena kita perlu memperhatikan tadi catatan-catatan khusus, input, exclude, note ya, yang Bu Kori sampaikan di awal tadi perlu teman-teman sekalian perhatikan di volume 1. Nah, yuk sekarang kita simak juga seperti apa sebenarnya teknis mengcoding pada sistem genitourinary yang akan kita praktekkan pada hari ini.